Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di channel saya Belajar Online Fisika dan Math. Sekarang kita akan kembali belajar Fisika kelas 11. Materi yang kita pelajari adalah hukum Hooke, lanjutan dari materi sebelumnya ya, elastisitas. Oke, langsung saja kita mulai. Hukum Hooke menyatakan bahwa apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan kembali gaya pemulih ya, yang sebanding dengan simpangan benda dari titik simbangnya tetapi berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kira-kira seperti ini ya. Misalkan saya mempunyai sebuah pegas di sini ya, yang tidak dipengaruhi oleh gaya dulu ya. Misalkan saya punya pegas seperti ini gitu, saya gantungkan pegasnya, terus nggak ada gaya berat ya, yang saya gantungkan benda gitu ya. Oke, sekarang saya akan gantungkan benda gitu ya. Maka otomatis nanti pegas ini logikanya pasti tambah panjang dong ya. Oke, pasti dia akan tambah panjang gitu ya. Terus, ini. Pertemuan panjang ini dituliskan sebagai delta X gitu ya, delta X. Terus di sini katakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitas, artinya apa? Di sini syaratnya dikatakan tidak melampaui batas elastisitasnya gitu. Jadi kalau kita tarik nanti sebuah karet ya, terus kita lepaskan, uh, dia akan kembali ke posisi awal. Tapi ada kalanya karet itu tidak kembali ke bentuk semula. Karena apa? Karena kita terlalu tarik kuat sekali sehingga melampaui batas elastisitasnya gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Uh, atau benda atau kawat ini kalau kita gantungkan beban yang sangat berat terus dia putus gitu kan, maka dia tidak akan kembali lagi ke bentuk yang pertama gitu. Di sini kata pada pegas akan kembali gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan dari titik sembangnya tetap gitu ya, tetapi berlawanan dengan arah gerak benda gitu. Jadi dia nanti ketika kita lepaskan ini, maka ada namanya benda ini ya, benda ini kita lepaskan sehingga nanti ada namanya gaya pemulih ya, sehingga nanti pegas ini akan kembali lagi ke bentuk yang pertama gitu, ke posisi yang pertama gitu ya. Jadi akan kembali lagi ke sini, kira-kira seperti itu ya. Oke, terus kalau tadi bendanya seperti ini gitu ya, terus kita dorong ya, kita berikan gaya dorong, maka nanti bendanya akan semakin pendek kan. Kira-kira kita berikan gaya dorong dari sini gitu, kita berikan F gaya dorong gitu ya, maka bendanya akan semakin pendek. Ketika kita lepaskan gaya ini ya, gaya ini kita lepaskan tangan kita dan tidak mendorong pegas itu lagi, maka dia nanti akan kembali lagi ke bentuk yang pertama gitu. Itu artinya ya. Jadi kenapa dia kembali ke bentuk pertama? Itu pertanyaannya ya. Kenapa dia kembali ke bentuk pertama? Di sini karena pada pegas akan kembali gaya pemulih gitu ya. Jadi ada gaya pemulih, nanti yang besarnya sama besar dengan gaya yang kita berikan gitu. Jadi ketika kita tarik tadi dengan gaya F-nya ya, gaya berat ya, itu sama dengan W-nya M kali G gitu ya. Kita tarik dengan gaya sekian, gaya berat sekian, maka nanti dia akan ada gaya pemuli sehingga dia kembali ke posisi pertama dengan besarnya juga sama gitu. Tapi arahnya berlawanan. Oke. Sehingga di sini dikatakan dengan arah tetapi berlawanan dengan arah gerak benda gitu. Tadi arah gerak benda ke bawah tetapi gaya pulihnya ke atas gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang dinyatakan oleh hukum Hooke. Ini dirumuskan anak-anak ya. Fv sama dengan gaya pemuli itu adalah min K kali delta X. Sebenarnya min itu hanya menunjukkan arah ya, bahwa arahnya berlawanan dengan arah gerak benda gitu yang ini. Oke. K itu apa? Jadi dia dipengaruhi tetapan pegas gitu. Jadi pegas itu juga memiliki tetapan. Agak semua pegas sama ya. Jadi K itu adalah tetapan pegas. Oke, tetapan pegas gitu. Nanti anak-anak kalau pegasnya kaku maka K-nya semakin besar gitu ya. Kalau pegasnya lunak maka tetapannya akan semakin kecil. Oke. Kira-kira ini aja rumus yang kita pakai untuk hukum Hooke, dan untuk mencari energi potensial nanti ya, energi potensial IP sama dengan setengah F ya, setengah F kali delta X. Terus IP itu adalah setengah F itu tadi, F itu kan K kali delta X ya, K kali delta X kali delta X. Oke, sehingga bisa dituliskan EV sama dengan setengah K kali delta X pangkat 2. Oke, semoga ngerti ya definisi dari ini ya. Oke, jadi bahasa sederhananya memang kalau kita memberikan gaya kepada sebuah benda elastis, maka benda itu akan kembali ke posisi semula ketika kita menarik gaya yang bekerja gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat dulu contoh soal yang pertama. Oke, langsung saja kita mulai contoh soal pertama ya. Di sini dikasih tahu sebuah pegas dengan panjang 20 cm digantung beban sehingga bertambah panjang
0,8 cm. Jika konstanta Pegas 200 Newton per meter, maka massa beban adalah titik. Jadi langsung saja ya, dikasih tahu kan, dikasih tahu itu adalah, langsung saja saya tulis di sini, dikasih tahu itu delta X-nya. Oke, ini hanya diketahui saja, tapi nggak kita gunakan nanti di rumus. Terus 200 Newton per meter itu adalah K-nya ya, itu konstanta Pegasnya gitu. Oke, berarti yang ditanya adalah M. Ditanya M. Oke, sehingga tadi F sama dengan K dikali delta X ya. Saya nggak usah tulis minusnya karena tadi minus itu hanya sebagai arah aja gitu ya. Sehingga F itu adalah K-nya tadi 200 gitu ya. 200 Newton per meter gitu ya. Ini kan 0,8 cm ya. Kalau kita ubah ke meter itu adalah 0,8 kali 10 pangkat minus 2 meter kan. Atau nanti 8 kali 10 pangkat minus 3 kalau kita ubah ke notasi ilmiah ya. 10 minus 3 meter gitu. Oke, sekarang di 200 Newton per meter kali 8 gitu ya, kali 10 pangkat minus 3 gitu, meter gitu. Jadi meter per meternya dicoret gitu ya, sehingga F-nya nanti 16.000 gitu ya, atau 1.600 ya, dikali 10 pangkat minus 3, bukan 16.000 gitu ya. Oke, F sama dengan 1.600 dibagi 10 pangkat minus 3 itu kan nanti 1.600 per 1000 kan, jadi itu adalah 1,6 Newton gitu. Oke, ditanya adalah M. M-nya, masanya kan. Kita tahu bahwa di sini kan Pegasnya digantungkan, bahwa F-nya itu kan tadi gaya berat ya, gaya berat, sehingga itu sama dengan M kali G gitu. Jadi W-nya tadi F-nya 1,6, terus M itu kan yang dicari gitu. G-nya itu kita buat aja 10 karena kita tidak kasih tahu, sehingga M sama dengan 1,6 dibagi 10 gitu ya. Jadi 0,6 kg, 0,16 kg gitu. Atau kalau dibagi gram berarti 160 gram. Gitu aja. Kalau ditanya berapakah IP-nya, ya tinggal masukkan aja tadi ya, setengah K delta X pangkat 2 gitu. Silahkan dipahami dulu materinya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke hukum Hooke untuk susunan Pegas gitu ya. Di sini konsep yang pertama adalah pada susunan seri ya. Di sini ada susunan seri bahwa Fv itu adalah F1 sama dengan F2 gitu. Jadi Fv-nya maksudnya nih ya. Jadi gaya berat yang bekerja pada Pegas ini itu juga nanti gaya yang bekerja pada Pegas kedua gitu ya. Sehingga di sini F2 itu juga nanti gaya yang bekerja pada F1 gitu. Jadi gaya misalnya kalau gaya beratnya 20 Newton ya, maka di K2 di Pegas kedua nanti bekerja gaya 20 Newton, di K1 juga bekerja gaya 20 Newton. Sehingga Fv-nya adalah, terus kita ketahui tadi bahwa Fv itu adalah min K delta X gitu ya. Benar ya? Oke, atau delta X sama dengan Fv per K gitu ya. Oke, min. Oke, sekarang anak-anak, kalau tapi yang berbeda adalah delta X-nya gitu. Delta X-nya adalah delta X1 tambah delta X2. Oke, apa artinya gini. Jadi pertambahan panjang total Pegas yang susunan seri ini adalah pertambahan panjang totalnya. Delta X-nya itu adalah pertambahan Pegas pertama, kedua, pertambahan panjang Pegas pertama ditambah pertambahan panjang Pegas kedua. Jadi nggak sama pertambahan panjangnya gitu. Jadi bisa aja ini pertambahan panjangnya adalah 2 nanti, ya di sini delta X1, bisa aja 2, delta X2-nya nanti bisa contohnya 4 gitu. Tergantung Pegasnya, tergantung konstantanya gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ini delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2. Sekarang delta X1, delta X gitu ya, delta X gitu ya. Delta X1 itu berarti F per ya, F per K1 gitu, karena seharusnya F1 ya, tapi karena F-nya sama aja gitu ya. Tambah delta X2 F per K2 gitu. Jadi F1-nya F2-nya sama aja gitu ya. Delta X ini kan tadi bisa saya buat dong gini, delta X gitu ya. Maka F dibagi 1 per K1 gitu ya, tambah 1 per K2. Boleh ya, karena tadi F-nya sama gitu. Oke, sebenarnya kan ini F1 per K1 kan, tambah F2 per K2. Oke, tapi karena F-nya sama, saya buat aja F gitu. Sekarang delta X per F gitu ya. Ini kan delta X per F ya. Itu adalah 1 per K1 tambah 1 per K2. Sehingga nanti delta X per F atau delta X per F itu tadi delta X kali K kan.
sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Ini K2 ya. Oke, dari sini kita temukan bahwa hapus delta X-nya gitu ya. Jadi 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Gitu aja. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk susunan seri nanti rumusnya adalah untuk tetapan Pegasnya 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 gitu. Dapat dari sini. Oke, F1-nya sama, delta X yang beda gitu. Jadi di sini tadi delta X per F itu adalah delta X dibagi F gitu ya. Jadi itu delta X, F itu tadi delta X kali K. Ini tadi delta X kali K. Jadi coret X-nya jadi tinggal 1 per K. Maka 1 per K nanti 1 per K1 tambah 1 per K2. Jadi F-nya kan saya turunin ke sini dibagi gitu. Susunan paralel, nanti yang sama itu adalah delta X-nya itu sama ya, delta X. Ini beda ya, di sini yang sama adalah delta X-nya. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Oke, gitu. Jadi pertambahan panjang di sini sama pertambahan panjang di sini. Ketika kita berikan gaya tarik pada atau gaya berat pada Pegas ini gitu. Yang berbeda anak-anak ya, F-nya itu adalah F1 tambah F2 gitu. Jadi F-nya adalah F1 tambah F2 gitu. Sehingga kita buat F ya. Sehingga kita buat F itu kan K delta X kan. K delta X sama dengan K1 kali delta X1 ya. K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2. Oke gitu ya. Sehingga kalau saya buat ya K di sini K kali delta X ya sama dengan delta X kali K, karena delta X-nya sama kan, X1 X2 sama, K1 tambah K2. Oke, maka coret ya, maka K-nya adalah K1 tambah K2. Jadi untuk susunan paralel, jadi nanti rumusnya adalah untuk seri gitu ya, seri itu adalah 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 sampai Kn gitu, tergantung serinya berapa. Untuk paralel ya, itu nanti K-nya adalah K1 tambah K2 tambah K titik sampai Kn gitu. Oke, gitu aja. Untuk supaya lebih paham, nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan mulai membahas contoh yang pertama ya. Semoga contoh yang pertama ini bisa kalian langsung paham gitu ya. Di sini sebuah Pegas ya disusun secara seperti ini ya, disusun secara paralel ya. Terus massanya adalah 3 kg. Terus dikasih tahu ya, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sama dengan 200. Jadi kita misalkan aja nih ke 1-nya, ke 2 gitu ya, ke 3. Kebetulan sama semua besar K-nya, ke 4, ke 5 gitu. Terus yang ditanya yang pertama itulah konstanta Pegas gabungan. Oke, yang pertama sekali untuk kita jawab dulu A ya, yang A ya. Maka ini kan yang pertama ini disusun secara paralel ya. Ini disusun secara paralel gitu. Jadi 1, 2, 3 ini dulu kita kerjakan yang di atas. Jadi paralel pertama dong, KP1 gitu ya. Berarti kalau paralel tadi K1 tambah K2 tambah K3. Kalau kita lihat kan di sini ada dua susunan paralel lah, yang di atas sama yang di bawah. Kita kerjakan dulu susunan paralel yang di atas gitu. Jadi 200 tambah 200 gitu ya. Tambah 200 ya, 600 gitu. 600 N per meter ya. Di sini nggak usah saya tulis satuannya. Terus setelah dia paralel ya, jadi nanti dia yang kalau saya gambar ulang nanti Pegas ini jadi seperti ini. Yang di atas sudah jadi seperti ini dong. Oke, yang di atas jadi 1 ya, penggantinya ya KP1. Yang 3 ini jadi ini. Oke, ini gitu, KP1 gitu. Sekarang yang kedua gitu, paralel keduanya gitu ya. Jadi paralel keduanya berarti ke 4 tambah ke 5 gitu ya. Berarti nanti 200 tambah 200 gitu. Berarti dia nanti 400 gitu ya, Newton per meter. Dia nanti jadi yang di kedua ini, yang dua ini ya, ke 4 ke 5 jadi nanti seperti ini. Dia jadinya seri ya. Jadi dia nanti jadinya susunan seri gitu. Jadi kalau gambar jadi seperti ini dia. Oke, keduanya ini ya. Jadi dapat ke sini dia. Jadi ini jadinya tadi 600 ya. Ini adalah hasil dari KP1 gitu ya. Ini hasil dari 400, ini hasil dari KP2 gitu. Oke, cukup jelas ya. Oke, setelah kita paralel keduanya, jadi dia jadi susunan seri kan, sehingga nanti susunan serinya jadi 1 per KS ya.
K, jadi 1 per K ya, atau udah ini nanti udah terakhir ya, susunan seri yang terakhir. Jadi 1 per KP1 tambah 1 per KP2 gitu. Oke, jadi 1 per K-nya adalah, sebenarnya kan ditanya itu K totalnya ya gitu. Oke, 1 per KP1 berarti 1 per 600 tambah 1 per 400 gitu. Jadi 1 per K, ini nanti kalau kita samakan penyebutnya berarti ini per 1200 tambah per 1200 gitu. Berarti ini dikali 2 maka di sini juga 2 dikali 2 ya. Ini dikali 3 maka ini juga 3 gitu. Ya, dikali pembilang juga kali 3. Sehingga nanti 1 per K-nya adalah 5 per 1200. Maka K-nya bukan 5 per 1200 ya. Itu 1 per K, maka K-nya adalah 1200 per 5. Atau K-nya nanti kalian dapat itu kalau kalian bagikan 240 Newton per meter gitu. Oke, yang ditanya lagi, wow, yang ditanya itu B-nya ya. B saya buat aja di sini B. Atau di sini aja B-nya ya. Di sini bisa kali ya. B gitu ya. B itu kan delta X ya. Apakah delta X sama dengan F dibagi K total dong. K yang ini ya. K gitu. Jadi F-nya tadi berapa? F-nya tadi 30 ya. Ini F adalah M kali G. Ya, gaya beratnya dibagi 240. Jadi nanti dapat 30 ya. 3 kali 10 ya. Ini kenapa 30? 3 kali 10 karena G-nya 10 dibagi 240. Nanti dapat 0,125 meter gitu. Atau 12,5 cm. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu C-nya, EP-nya. EP sama dengan apa rumus EP? Setengah K kali delta X pangkat 2 gitu. Oke, jadi setengah kali 240 ya. Kali tadi ini 0,125 ya, dikali 0,125 gitu ya. Atau 120 dikali 0,125. 0,125 ini bisa saya buat seperti ini ya. 120 berarti 12 dikali 1,25 gitu ya. Anak-anak supaya gampang mengalihkan ini, saya punya cara gitu ya. Ini kan 12 kali 1,25 itu kan 1 tambah 0,25 gitu. Oke, jadi 1 kali 12 12 gitu ya, tambah 0,25 itu kan seperempat gitu. Seperempat kali 12 itu kan 3 gitu. Jadi dia adalah 15. Oke, supaya kalian tidak perlu menggunakan kalkulator atau perkalian biasa gitu ya. Jadi gunakan pakai ini aja ya. 12 kali 1 tambah 0,25 ya. Ini terus 12 kali 1 12, 12 kali 0,25 itu kan seperempat, seperempat kali 12 3 gitu. Terus tambahkan 15 gitu. Gitu ya. Oke, silakan dipahami. Jadi gitu aja cara menentukan penyelesaian soal ya, susunan susunan Pegas pada hukum hook gitu. Oke, silakan dipahami. Nanti kita akan lihat materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan share dan komen. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat. Oke, untuk latihan soalnya silakan kerjakan soal berikut ya. Di sini ada susunan Pegas seperti ini. Ada K1, K2, K3, K4 dikasih tahu. Tentukan K penggantinya, susunan Pegas totalnya. Terus delta X-nya sama delta EP-nya gitu. Oke, silakan dikerjakan. Tetap semangat.